Bab 1. Scholar Meng Hao. The State of Zhao adalah bangsa yang sangat kecil satu. Seperti negara-negara kecil lainnya di Nanshan Benua, orang yang mengagumi besar Tang II di Lens Timur, dan mereka mengagumi Chang'an III. Tidak hanya raja membawa kekaguman ini, semua ulama di negara Zhao lakukan. Mereka bisa melihatnya. Hampir seolah-olah mereka berdiri di atas menara Tang di ibu kota. Oh, begitu jauh. April ini bukanlah sangat dingin atau terik panas, angin cahaya membelai tanah, melewati seruling kiang di gurun utara, bertiup di atas tanah dari Gritang. Di bawah langit senja, itu mengangkat debu kabut seperti, kemudian berputar-putar, memutar, mencapai gunung Daking di negara Zhao. Kemudian jatuh ke seorang pemuda yang duduk di sana di puncak gunung. Dia adalah seorang pemuda ramping, memegang labu botol dan mengenakan jubah biru sarjana bersih ini. Dia tampak sekitar 16 atau 17. Dia tidak tinggi, dan kulitnya agak gelap, tapi mata cerah berbinar dengan kecerdasan. Namun, semua kecerdasannya tampaknya disembunyikan oleh kerutan di wajahnya. Dia tampak hilang. Gagal lagi. Dia menghela napas. Namanya Meng Hao. Rata-rata siswa dari Yunji County, yang terletak di kaki Gunung 4. Tahun yang lalu, orang tuanya pergi hilang, dan tidak meninggalkan banyak di belakang di jalan aset. Pendidikan itu mahal, jadi dia hampir sepenuhnya pecah. Saya telah mengambil 3 tahun berturut-turut. Dalam semua waktu itu, saya membaca buku yang ditulis oleh orang bijak sampai aku ingin muntah. Mungkin itu bukan jalan bagi saya setelah semua. Dipenuhi dengan diri bantahan. Ia menatap botol labu, matanya suram. Mimpi saya menjadi seorang pejabat dan menjadi kaya hanya terus menjadi lebih jauh dan lebih jauh. Saya mungkin juga lupa tentang mencoba untuk mencapai Gritang. Bagaimana tidak berguna menjadi mahasiswa? Dia tertawa getir, duduk di sana di puncak gunung diam, menatap labu botol di tangannya. Ia tampak semakin hilang. Dia mulai merasa takut. Apa yang akan ia lakukan di masa depan? Di mana ia akan pergi? Mungkin seorang pejabat tinggi akan mengambil minat dalam dirinya, atau seorang gadis muda yang cantik. Atau akan ia terus mengambil ujian, tahun demi tahun. Tidak ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dia tetapi seorang remaja, dan perasaan ini hilang telah menerkamnya seperti mulut tak terlihat raksasa. Dia benar-benar merasa takut. Bahkan para guru di kota hanya bisa membuat beberapa potong perak. Itu lebih buruk daripada toko tukang kayu Paman Wang. Jika aku menyadari bahwa itu sebelumnya, saya bisa belajar beberapa keterampilan pertukangan dari dia. Setidaknya maka saya tidak akan kelaparan seperti saya sekarang. Dia terdiam sejenak. Saya tidak punya banyak makanan atau uang yang tersisa di rumah. Aku berutang Stewart Zhou 3 keping perak. Apa yang akan saya lakukan? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, biru dan grand. Itu begitu besar Anda tidak bisa melihat ujung-ujungnya. Mirip dengan bagaimana ia tidak bisa melihat masa depannya. Setelah beberapa saat, Meng Hao menggeleng dan mengambil secarik kertas dari jubahnya. Dia membacanya dengan cermat, ditempatkan dalam botol labu, kemudian berdiri dan melemparkan labu menuruni gunung. Di bagian bawah gunung itu sungai lebar yang tidak pernah membeku selama musim dingin, dan dikatakan mengalir sepanjang jalan ke Gritang. Meng Hao berdiri di puncak gunung, menonton botol labu melayang jauh dan lebih jauh ke bawah sungai. Dia menatap tak berkedip. Untuk sesaat, ia tampaknya telah melihat sekilas ibunya, dan kebahagiaan masa kecilnya. Labu dilakukan mimpinya, keinginannya, dan harapannya untuk masa depan. Mungkin suatu hari seseorang akan mengambilnya, membukanya, dan membaca surat itu. Petik 2 titik. Terlepas dari apa yang saya lakukan, baik itu belajar atau bekerja, saya akan terus hidup. Ini adalah kepribadiannya, cerdas dan ditentukan. Jika ia tidak dengan cara ini, ia tidak akan mampu bertahan setelah orang tuanya meninggalkan. Dia mengangkat kepalanya ke langit, tampilan membandel di matanya tumbuh lebih dalam. Ia akan kepala ke bawah gunung. Pada saat yang tepat, ia mendengar suara lemah yang berasal dari tebing di dekatnya. Suara itu tampaknya harus ditanggung bersama oleh angin. Saat melintas telinga Meng Hao, itu hampir terlalu samar untuk melihat. Bantuan, help! Meng Hao berhenti sejenak, terkejut,
lalu mendengarkan dengan hati-hati. Saat ia berkonsentrasi, suara-suara meminta bantuan semakin kuat. Bantuan. Dia berjalan beberapa langkah ke depan sampai ia hampir mencapai tepi puncak. Ketika ia mengintip di tepian, ia melihat seseorang. Tubuhnya mencuat dari celah setengah jalan tebing. Wajah pucat penuh rasa takut dan putus asa. Ia berteriak minta tolong. Kau Meng Hao, kan? Membantu. Scholar Meng, bantu aku. Itu remaja. Begitu ia melihat Meng Hao, ia menyatakan terkejut dan kebahagiaan. Memiliki tiba-tiba menemukan harapan dalam situasi putus asa. Wang Yukai 5. Mata Meng Hao terbelalak saat memandang pemuda. Ia adalah putra dari Paman Wang, yang memiliki toko pertukangan di kota. Bagaimana Anda berakhir di sini? Meng Hao melihat celah itu. Tebing itu sendiri cukup curam, dan tampaknya tidak mungkin untuk turun. Kecerobohan sedikit akan mengirim pendaki jatuh ke sungai. Mengingat seberapa cepat sungai mengalir, jika Anda jatuh, kemungkinan sekarat sekitar 90%. Ini bukan hanya saya. Ada orang lain dari kota-kota terdekat. Wang Yukai menyembur. Kami semua terjebak di sini. Saudara Meng, jangan chatting. Silahkan. Hanya membantu kami keluar. Mungkin ia telah menggantung keluar dari celah terlalu lama. Tangannya menggenggam di udara. Dan jika bukan karena sebangsanya yang mencengkeram ke meja, dia akan terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Wajahnya berubah pucat dengan rasa takut. Meng Hao menyadari bahaya, tapi dia telah mendaki gunung saja hari ini, dan tidak memiliki tali. Bagaimana ia bisa menyelamatkan siapa saja? Pada saat itu, ia berbalik dan menyadari bahwa itu gunung ditutupi dengan tanaman merambat rotan. Sebagai lemah karena dia butuh 2 jam untuk menemukan pohon anggur rotan yang cukup lama. Bernapas dengan berat, ia menyeret rotan ke tebing. Memanggil nama Wang. Ia membungkuk dan menurunkan rotan tebing itu. Kau masih belum memberitahuku bagaimana Anda sampai di sana. Meng Hao berkata sambil menurunkan pohon anggur. Dengan terbang, itu tidak Wang Yukai yang berbicara kata-kata, tapi pemuda lain yang terjebak tubuhnya keluar dari celah di sampingnya. Anak ini tampak penuh semangat dan cerdas, dan berbicara dengan suara keras. Omong kosong, Anda bisa terbang, mengejek Meng Hao. Menarik anggur rotan kembali sedikit. Jika Anda bisa terbang ke sini, maka mengapa tidak Anda terbang kembali? Jangan dengarkan omong kosong, kata Wang Yukai. Jelas khawatir bahwa itu Meng Hao tidak akan menurunkan anggur rotan kembali turun. Kami ditangkap oleh seorang wanita terbang. Dia mengatakan dia akan membawa kami ke beberapa sek menjadi hamba. Petik 2. Lebih omong kosong, kata Meng Hao acuh. Hanya Immortals dari legenda bisa melakukan itu. Yang percaya itu, dalam buku yang telah dibacanya, ada cerita dari orang-orang yang menjadi kaya setelah bertemu dewa. Tapi itu semua hanya kebohongan. Sama seperti rotan mencapai celah, Wang menangkapnya. Tapi kemudian, Meng Hao tiba-tiba merasa angin dingin di belakang punggungnya. Dari suhu di sekelilingnya, sepertinya musim dingin telah kembali. Dia menggigil. Dia perlahan-lahan berbalik untuk melihat kembali, lalu menjerit dan melangkah maju ke dalam kekosongan, mulai jatuh dari tebing. Dia telah melihat seorang wanita di jubah perak panjang dan wajah pucat, berdiri di sana menatapnya. Itu tidak mungkin untuk memberitahu usianya. Dia sangat cantik, tapi memancarkan dingin yang membuat orang merasa seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari kuburan. Kadang-kadang ketika Anda menemukan hal-hal tertentu dengan kualitas tertentu, itu hanya nasib. Ketika suara memukul telinganya, rasanya seperti tulang menggosok bersama-sama. Wanita ini tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh. Dan ketika Meng Hao menatap matanya, seluruh tubuhnya terasa es dingin. Seakan dia bisa melihat melalui dia. Seolah-olah ia bisa menyembunyikan apa-apa dari dia. Kata-katanya masih melayang di udara. Ia menggelengkan lengan lebar. Dan tiba-tiba, embusan angin kehijauan dijemput Meng Hao. Dia terbang dari tebing itu dengan dia, pikirannya kosong. Ketika mereka sampai celah itu, wanita itu melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam. Adapun, dia berhenti bergerak, seperti yang dilakukan angin kehijauan. Wang dan 3 temannya bergegas mundur ketakutan. Wanita itu berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Dia mengangkat kepalanya dan melirik anggur rotan. Meng Hao sangat gugup, ia mulai gemetar. Dia berdiri, melirik sekitar dengan cepat. Celah itu tidak luas, dan sebenarnya cukup sempit. Bahkan dengan hanya beberapa orang dalam, tidak ada banyak ruang. Matanya jatuh pada Wang dan dua pemuda lainnya. Salah satunya adalah sesama pintar, yang lain adalah bersih dan gemuk. Mereka berdua menggigil. Tampak seolah-olah mereka mungkin menangis dari rasa takut setiap saat. Aku pendek satu orang, kata wanita berwajah pucat. Sekarang dia menatap Meng Hao, bukan rotan. Saya akan menempatkan Anda dalam dengan mereka. Siapa kau? Tanya Meng Hao, menyembunyikan ketakutannya. Dia adalah orang yang berpendidikan dan memiliki kepribadian yang kuat. Meskipun takut, dia mengendalikan dirinya dan tidak panik. Wanita itu berkata apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dan angin hijau muncul lagi. Itu mengangkat semua orang muda. Dan mereka terbang keluar dari gua bersama dengan wanita itu, menembak ke langit. Mereka menghilang. Tertinggal hanya gunung Daking. Itu berdiri di sana, lurus dan tinggi. Penggabungan dalam kegelapan senja. Darah terkuras dari wajah Meng Hao. Dia melihat dirinya dalam angin hijau, melintasi langit. Saat ia terbang di atas tanah, angin meniup ke dalam mulutnya, sehingga mustahil untuk bernapas. Sebuah kata muncul di kepalanya. Immortals. Dia menahan napas untuk jumlah waktu yang biasanya akan mengambil bernapas 10 kali. Sampai dia tidak bisa bertahan lagi. Lalu ia pingsan. Ketika ia membuka matanya, ia menemukan bahwa itu mereka telah mendarat di platform di aspal dengan batu hijau. Setengah jalan gunung. Lebih pegunungan bergulir mengelilingi mereka. Awan dan kabut melayang tentang. Ini pasti bukan dunia fana. Puncak indah dari pegunungan sekitarnya tampak sangat aneh. Wang dan para pemuda lainnya terbangun, takut dan menggigil. Mereka menatap bagian belakang wanita itu. Berdiri di depannya dua penggarap mengenakan jubah hijau panjang. Mereka tampaknya berada dalam usia 20-an. Mereka telah cekung mata dengan murid hijau yang membangkitkan rasa takut. Pekerjaan yang sangat baik, Elder Suster Su, kata salah satu pria. Suaranya menyanjung. Anda menemukan 4 bayi muda berbakat. Bawa mereka ke pegawai negeri kuarter, kata perempuan. Wajahnya dingin, bahkan tidak melihat Meng Hao dan lain-lain. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah. Dia menjadi pelangi dan kemudian menghilang ke pegunungan. Pada saat ini, Meng Hao telah pulih ketenangannya. Dia menatap, mati rasa, di tempat di mana wanita itu telah menghilang. Ekspresi muncul di wajahnya yang tidak muncul di sana selama 16 tahun. Darahnya mendidih. Pegawai, pikirnya, jika pekerjaan adalah untuk dewa, gaji harus baik. Sekarang ia tahu orang-orang tidak ingin membunuh mereka. Ia mengambil sebuah langkah maju. Suster Su telah mencapai tingkat ke-7 Ki kondensasi. Keluh kedua dari penggarap. The Sek Priest diberikan sebuah penante angin pada dirinya. Yang berarti meskipun dia tidak pada tahap yayasan pendirian, dia masih bisa terbang. Dia melihat angkuh ke bawah Meng Hao dan lain-lain. Anda dan Anda, katanya sambil menunjuk Wang dan pemuda pintar. Ikuti saya untuk quarters pegawai negeri Southern. Tempat apa ini? Tanya Wang. Suara dan tubuhnya baik gemetar sebagai immortal menunjuk dia. The Reliance Sect. Bab 2. The Reliance Sekte. The Reliance Sekte terletak dalam batas-batas negara Zhao, di tepi selatan benua Nanshan. Dulunya pertama di antara 4 besar sekte. Meskipun itu masih terkenal di domain selatan, telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan tidak mempertahankan posisi yang mulia itu dulu. Saat ini, dibandingkan dengan sekte lain dalam negara Zhao, itu hanya bisa dianggap rendah. Sebenarnya, itu tidak selalu disebut Reliance Sect. Tapi 1000 tahun yang lalu, kultivator muncul yang menimbulkan sensasi besar di domain selatan. Ia menyebut dirinya Patriark Reliance, dan telah memaksa sekte mengubah namanya seperti itu. Dia menginjak-mengindahkan semua sekte lainnya di negara Zhao, menjarah harta mereka, yang tersisa tak tertandingi untuk beberapa waktu. Tapi hal-hal yang berbeda sekarang. Patriark Reliance telah hilang selama hampir 400 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa itu tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati, yang sekte akan sudah telah ditelan oleh beberapa sek lainnya.
Itu masa lalu kemuliaan hari. Mengingat kurangnya sumber daya di negara bagian Zhao, dan tekanan dari 3 sekte lain. Jika mereka ingin mendapatkan anggota baru, mereka dipaksa untuk menculik orang untuk bertindak sebagai pelayan. Tidak ada cara mereka bisa membuka pintu mereka untuk merekrut secara terbuka. Meng Hao diikuti pria hijau berjubah sepanjang jalan kecil yang luka di antara puncak gunung. Lingkungan yang seperti taman, dengan batu aneh dan pohon yang tampak aneh di mana-mana. Di tengah pemandangan yang indah, bangunan mewah dihiasi dengan ubin atap batu giok bangkit keluar dari awan dan kabut. Meng Hao menghela nafas terus-menerus. Sayangnya, remaja lemak sampingnya meratap sepanjang waktu, agak merusak suasana hati. Aku selesai. Benar-benar selesai. Aku ingin pulang. Gumam remaja lemak. Air mata mengalir di wajahnya. Ada mantou menunggu di rumah. Dan ikan. Sialan. Sialan. Saya ingin mewarisi tanah keluarga. Menjadi orang tua yang kaya. Dan memiliki beberapa selir. Saya tidak ingin menjadi seorang hamba di sini. Petik 2. Dia bergumam pelan untuk waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh. Sampai orang hijau berjubah berubah. Jika Anda menyemburkan satu lagi sedikit omong kosong, katanya dingin, aku akan memotong lidah Anda keluar. Remaja lemak tiba-tiba bergetar hebat. Matanya bersinar dengan ketakutan. Tapi ia menutup mulutnya. Ketika melihat ini, Meng Hao mulai kembali betapa indahnya situasi mungkin atau tidak mungkin. Tapi dia memiliki kepribadian yang gigih, sehingga ia mengambil napas dalam-dalam dan dipelihara diam. Setelah beberapa saat, ketika mereka mencapai titik sekitar setengah jalan ke atas gunung, Meng Hao melihat deretan bangunan datar yang muncul dari kabut bergolak. 7 atau 8 anak muda mengenakan jubah rami duduk di luar bangunan. Mereka tampak kelelahan. Sebagai Meng Hao dan yang lainnya mendekat, orang-orang muda melihat mereka, tapi tidak memanggil salam apapun. Beberapa jarak jauh, seorang pemuda mengenakan jubah biru muda duduk di tebing sebuah. Wajahnya panjang, hampir seperti kuda, dan jubahnya jelas lebih mahal dan mewah daripada yang dikenakan oleh para pemuda lainnya. Meskipun wajahnya dingin, ketika orang hijau berjubah mendekati terkemuka Meng Hao, pemuda berdiri dan menyambutnya dengan tinju menangkuk. Salam, saudara Elder. Ini adalah 2 pegawai yang baru datang, kata hijau berjubah pria tidak sabar. Silakan mengatur akomodasi mereka. Dengan itu, ia berbalik dan kiri, bahkan tidak melirik Meng Hao dan pemuda lainnya. Setelah dia pergi, pemuda kuda berwajah duduk lagi, menyilangkan kakinya dan dingin melirik Meng Hao dan remaja lemak. Ini adalah pegawai negeri Northern Quarter, katanya dengan suara emosi dingin. The Reliance Sekte tidak mendukung pemalas. Sekarang kau di sini. Anda akan bekerja selama 30 tahun. Di mana Anda dapat meninggalkan. Jika Anda mencoba untuk melarikan diri, baik, ada banyak binatang buas di pegunungan yang sepi, dan Anda pasti akan mati. Pergi mengambil seragam kerja Anda. Mulai sekarang, Anda terisolasi dari dunia fana, dan akan bekerja dengan damai sebagai seorang hamba. Petik 2. Remaja gemuk bergetar lebih keras. Wajahnya mengisi dengan putus asa. Meng Hao tetap tenang. Bahkan, jauh di dalam matanya adalah sparkle tak terlukiskan. Pria kuda menghadapi perhatikan. Dia telah memegang posisi ini selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak anak muda ditangkap untuk menjadi hamba. Tapi belum pernah melihat orang setenang Meng Hao. Jika Anda memiliki temperamen yang baik, katanya enteng, Anda mungkin tidak perlu tenaga kerja selama 30 tahun penuh. Anda dapat berlatih kultivasi di waktu luang Anda. Jika Anda mengatur untuk mencapai tingkat pertama Qi kondensasi, maka Anda akan dipromosikan keluar sek. Dia menjentikkan lengan lebar, di mana 2 jubah ganja muncul di depan Meng Hao dan remaja lemak. Di depan setiap jubah adalah lencana kayu ukuran ibu jari, diukir dengan karakter hamba. Selain jubah, ada juga sebuah buku kecil, pada sampul yang ditulis 3 karakter. Qi kondensasi manual. Begitu Meng Hao meletakkan mata pada karakter, ia mulai bernapas keras. Dia menatap buku dan ingat bagaimana ketika membahas wanita berwajah dingin, pria hijau berjubah telah disebutkan tingkat ke-7 Qi kondensasi. Kita bisa menjadi murid Outer Sekte ketika kita mencapai tingkat pertama.
Tetapi perempuan yang telah mencapai tingkat ketujuh, apaki kondensasi. Mungkin itu adalah cara untuk menjadi immortal. Seperti mereka berbicara tentang dalam cerita. Petik 2. Jika itu membayar ia akan menerima dari karyanya. Baik, tidak mungkin uang. Tetapi akan bernilai ratusan keping emas di dunia luar. Kegembiraan Meng Hao naik. Dia meraih jubah dan menggunakannya untuk membungkus lencana dan buklet. Deis ketujuh rumah adalah di mana Anda akan tinggal. Mulai besok, tugas Anda adalah untuk memotong kayu. 10 lok masing-masing. Setiap hari, Anda tidak diizinkan untuk makan sampai memotong Anda selesai. Dia menutup matanya, bernapas dalam-dalam. Meng Hao ditiru pemuda dan memberi hormat dengan tinju menggenggam. Lalu berjalan menuju rumah, diikuti oleh remaja lemak. Bangunan tampaknya menjadi siheyuan halaman rumah yang telah diperluas beberapa kali. Mengikuti tanda-tanda, mereka berada 1/7. Kemudian membuka pintu dan masuk. Ruangan itu tidak besar, itu berisi meja dan 2 tempat tidur kecil. Dan meskipun sederhana, cukup rapi dan bersih. Remaja lemak duduk di salah satu tempat tidur. Kemudian, dapat tahan lagi, mulai menangis. Dia berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dan ia menangis dengan keras. Ini pasti menggema di luar. Ayah saya adalah Lord, dan aku seharusnya menjadi Lord juga. Aku tidak seharusnya menjadi pelayan. Dia tampak sangat bingung, dan sedikit lemak tubuh gemetar. Berhentilah menangis, kata Meng Hao, berusaha menghiburnya. Pikirkan tentang hal ini, itu tidak buruk di sini. Kami sedang bekerja untuk Immortals. Berapa banyak orang akan iri kami jika mereka tahu. Dia cepat menutup pintu. Saya tidak ingin bekerja untuk orang lain, jawabnya. Pernikahan saya sudah diatur dan hadiah pertunangan dikirim. Miskin. Wanita yang cantik bahkan belum menikah saya. Namun sudah janda. Semakin ia menangis, semakin patah hati ia tumbuh. Sebuah ekspresi aneh muncul di wajah Meng Hao. Remaja gemuk ini masih muda, pikirnya. Aku tidak percaya dia telah berjanji istri. Namun bahkan tidak pernah merasakan sentuhan tangan seorang wanita. Dia menghela napas emosional. Berpikir tentang bagaimana luar biasa itu akan menjadi kaya. Keluarga remaja gemuk ini begitu kaya bahwa itu ia tidak pernah khawatir tentang makanan atau pakaian. Namun saya tidak ada. Bahkan setelah menjual rumah leluhur saya tahun lalu, saya masih berutang Stewart Zhou banyak uang. Berpikir dari uang yang ia berutang membuatnya tertawa. Sekarang dia ada di sini. Zhou bisa datang ke mengejarnya untuk uang jika ia cukup kuat. Jika tidak, ia akan mati pada saat Meng Hao meninggalkan. Semakin dia berpikir tentang tempat ini, lebih baik ia merasa tentang hal itu. Dia tidak perlu khawatir tentang uang, atau penginapan atau makanan. Dia bahkan punya ratusan pembayaran senilai keping emas, dan itu sebelum ia bahkan mulai bekerja. Mengingat bahwa ini adalah tempat kediaman dewa, itu benar-benar dapat mengatakan bahwa itu dia tiba-tiba telah diselamatkan dari situasi yang putus asa. Remaja lemak tangisan mulai mengganggunya. Mengabaikan dia, dia menarik pengguna keluar dari jubah Rami dan mulai membaca. Setelah membaca baris pertama dari halaman pertama, dia merasa terkejut. Seseorang harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika Anda adalah fana yang menginginkan kekayaan dan judul, jika Anda seorang kultivator yang ingin hidup bebas dari rasa khawatir, bergabung saya Reliance Sect. Anda dapat mengandalkan saya. Itu pengantar manual, dan ditandatangani oleh Patriark Reliance. Meskipun itu hanya segelintir kata-kata, mereka dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu baik undangan dan deskripsi dari Reliance Sect. Meng Hao merasa mati rasa. Dan kemudian, semuanya tiba-tiba masuk akal. The Reliance Sect. Apakah ini arti dari sekte? Orang harus menemukan sesuatu untuk bergantung pada. Ketika mereka menemukan Reliance Sekte, maka mereka akan menjadi kaya, kuat dan bebas dari khawatir. Itu membuat lebih banyak dan lebih masuk akal. Dia menyadari bahwa itu jika ia punya seorang pejabat mengandalkan, ia tidak akan pernah gagal ujian 3 kali berturut-turut. Dia menghela napas. Rasa hormatnya yang berkembang untuk Patriark Reliance, yang ia tidak pernah benar-benar bertemu. Dengan satu kalimat itu, tampaknya seolah-olah pintu dalam hidupnya tiba-tiba terbuka. Dengan kata lain,
Saya harus menemukan seseorang untuk mengandalkan sementara aku di sini. Jika saya lakukan, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Matanya semakin terang sambil terus memindai manual. Segera, ia kehilangan jejak waktu, dan bahkan tidak melihat remaja lemak menangis di sampingnya. Remaja lemak akhirnya menangis sendiri untuk tidur sekitar tengah malam, di mana dengkurannya mulai bergema di sekitar ruangan seperti guntur. Meng Hao enggan menutup manual. Meskipun ia merasa sangat lelah, matanya penuh dengan vim dan kekuatan. Buku ini tidak layak 100 emas. Ada baiknya 1000, katanya dalam hati. Untuk seseorang yang selalu bermimpi menjadi seorang pejabat kaya, sesuatu yang layak 1000 emas itu bernilai lebih dari apapun kecuali hidupnya. Dalam kegembiraannya, ia melihat bahwa itu mendengkur remaja lemak telah berhenti. Dia menoleh dan melihat bahwa itu pemuda itu duduk di tempat tidur dan melambaikan tangannya sekitar dan bergumam. Aku akan mengalahkan Anda sampai mati. Beraninya kau mencuri mantou saya. Aku akan menggigit sampai mati. Beraninya kau mencuri istri saya. Sambil berbicara, dia turun dari tempat tidur. Matanya masih tertutup, melambaikan tinjunya marah. Kemudian, luar biasa, ia meraih meja dan menggigit sudut keras dengan mulutnya, meninggalkan bekas yang mendalam. Kemudian ia kembali tidur dan mulai mendengkur. Meng Hao mengawasinya untuk sedikit, hanya untuk mengkonfirmasi bahwa itu ia telah tidur sambil berjalan sekarang. Kemudian ia melihat kembali ke bekas gigitan, menyadari bahwa itu ia tidak pernah harus memprovokasi remaja gemuk ketika ia sedang tidur. Dia beringsut menjauh darinya, lalu menunduk di manual lagi, merasa bersemangat. Tingkat ke-9 Ki kondensasi adalah jalan untuk menjadi seorang immortal. Bekerja untuk mereka, saya memiliki kesempatan untuk menjadi immortal sendiri. Itu adalah pembayaran terbesar mungkin. Jika saya menjadi seorang immortal, saya harus memiliki kesempatan untuk menjadi kaya. Meng Hao mencengkeram manual. Matanya bersinar terang. Dia akhirnya menemukan jalan lain selain belajar untuk ujian. Pada saat itu, pintu ditendang terbuka dengan bang, dan keras, harum, terdengar keluar. Bab 3. Promosi keluar sekte. Anda pergi tidur lebih awal. Sekarang saatnya untuk bangun untuk kakek Tiger. Pintu bergetar saat dibuka, dan seorang pria yang kuat tinggi memasuki mengenakan jubah hamba. Dia melotot garang di Meng Hao dan remaja lemak. Mulai hari ini, katanya dengan marah, kalian berdua bajingan kecil akan memotong 10 pohon per hari bagi saya, masing-masing. Jika tidak, kakek Tiger akan menguliti hidup-hidup. Petik 2. Salam. Kakek Tiger, kata Meng Hao, berebut turun dari tempat tidur dan berdiri di sana gugup. Mungkin Anda bisa tenang, Sebelum dia bisa menyelesaikan berbicara, orang besar tetap matanya pada dirinya. Kentut tenang, kau pikir aku berbicara terlalu keras? Petik 2. Melihat bantalan sengit dan bertubuh besar, Meng Hao ragu-ragu, lalu berkata, tapi, Brother Elder jawab pegawai sudah ditetapkan kita untuk menebang 10 pohon per hari. Kemudian memotong sebuah 10 tambahan bagi saya, katanya dengan harum dingin. Meskipun Meng Hao mengatakan apa-apa, otaknya berputar. Dia baru saja tiba di Immortal Sekte, dan sudah ditindas. Dia tidak ingin menyerah. Tapi orang itu begitu besar dan kuat, dan ia sendiri jelas terlalu lemah, tidak mampu melawan. Lalu ia melirik meja, dan melihat bekas gigitan. Berpikir kembali ke seberapa kuat remaja lemak telah dalam cengkeraman mimpi berjalan. Ia memiliki flash inspirasi. Tiba-tiba ia berteriak pada remaja lemak tidur. Fatih, seseorang mencuri mantou Anda dan gadis Anda. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, remaja lemak duduk, mata tertutup, berteriak, wajahnya memutar dengan kebiadaban marah. Siapa yang mencuri mantou saya? Siapa yang mencuri istri saya? Serunya, melompat keluar dari tempat tidur. Aku akan mengalahkan Anda sampai mati. Aku akan menggigit sampai mati. Dia mulai menyerang secara acak di sekitar ruangan. Orang besar menatap sok, kemudian mengambil langkah maju dan dibuat untuk menamparkan anak itu. Kamu berani berteriak di depan kakek Tiger. Tamparannya mendarat di wajah anak itu. Tapi kemudian pria besar berteriak. Remaja gemuk, mata tertutup,
telah digigit turun ke lengan pria itu. Tidak peduli bagaimana manusia mengguncang lengannya, anak itu menolak untuk membiarkan pergi. Berhenti menggigit saya, sialan. Berhenti menggigit. Orang ini adalah seorang hamba, tidak kultivator A. Ia telah menjadi hamba untuk waktu yang lama, dan tubuhnya kuat, tapi rasa sakit itu menyebabkan dia untuk keluar keringat dingin. Dia memukul dan menendang, tapi tidak bisa membuat remaja gemuk melonggarkan rahang bahkan sedikit pun. Semakin keras dia memukul, yang lebih anak bit, daging manusia itu hancur, dan tampaknya seolah-olah sepotong hendak merobek. Jeritannya melayang di luar, sehingga orang lain mulai memperhatikan. Sebuah suara dingin berteriak, "Apa keributan?" Ini adalah suara pemuda kuda dihadapi. Begitu orang besar mendengarnya, ia mulai gemetar ketakutan. Meskipun rasa sakit yang mengerikan yang memutar wajahnya, ia berhenti teriakannya. Ini bukan ide yang baik untuk marah Brother Elder bertanggung jawab pegawai, kata pria besar buru-buru. Tidak ada manfaat untuk melanjutkan ini. Cepat, berhenti menggigit saya. Saya tidak perlu 10 lok. Petik 2. Meng Hao pernah membayangkan keadaan mimpi remaja lemak akan menjadi begitu kuat, dan juga ingin menghentikan situasi. Dia berjalan ke depan dan ringan menamparkan remaja lemak, kemudian berbisik ke telinganya. Mantou adalah kembali. Dan begitu juga Anda gadis. Pemuda tiba-tiba santai dan dirilis rahangnya. Melanjutkan meninju udara. Ia kembali ke tempat tidurnya. Wajahnya berlumuran darah. Kemudian jatuh kembali tidur. Memberikan pandangan gugup lain menuju remaja gemuk. Pria besar pergi tanpa berkata-kata lagi. Meng Hao berdiri di sana untuk sementara waktu menganga. Mengagumi remaja lemak. Kemudian kembali ke tempat tidur dengan yang terbesar dari perawatan dan kembali tidur. Keesokan harinya saat fajar, saat matahari pagi memenuhi langit, suara lonceng memenuhi udara. Tampaknya untuk membawa dengan itu suatu kekuatan aneh. Sebagai orang-orang mendengarnya, mereka bangun dan mulai bekerja. Remaja lemak terbangun. Dia menunduk bengong di tanda di tubuhnya. Dia menyentuh wajahnya. Apa yang terjadi semalam? Kenapa seluruh tubuh saya sakit? Apakah seseorang memukul saya? Petik 2. Meng Hao berpakaian diam selama beberapa saat sebelum berbicara. Tidak ada yang terjadi. Semuanya tampak normal. Petik 2. Kenapa wajah saya merasa bengkak? Mungkin itu nyamuk. Lalu kenapa mulut saya memiliki darah di atasnya? Anda jatuh dari tempat tidur tadi malam. Beberapa kali. Pada kenyataannya, Meng Hao membuka pintu dan melangkah keluar, lalu berhenti dan melihat ke belakang. Lihatlah. Lemak, katanya dengan nada serius. Anda harus menggiling gigi Anda lebih sering, mempertajam mereka. Oh, digunakan untuk mengatakan hal yang sama ayah saya, katanya heran. Hati-hati memakai jubahnya. Meng Hao dan remaja lemak berjalan keluar ke sinar matahari dan memulai kehidupan mereka sebagai pelayan di Reliance Sekte, menebang pohon. Masing-masing bertanggung jawab atas 10 pohon. Sekitar pegawai Northern Quarter, lereng liar ditutupi dengan pohon-pohon. Meskipun pohon tidak besar, mereka sangat padat dan menyebar seperti lautan sejauh mata memandang. Membawa kapak hambanya, Meng Hao mengusap bahunya. Lengannya merasa baik mati rasa dan menyakitkan. Kapak itu berat. Ke samping, remaja lemak terengah-engah karena mereka naik. Akhirnya, mereka menemukan area yang cocok. Dan suara memotong sumbu secara bertahap terdengar saat mereka mulai bekerja. Ayah saya super kaya, kata remaja gemuk dengan wajah yang panjang. Dia mengangkat kapaknya. Aku akan menjadi super kaya juga. Saya tidak ingin menjadi seorang hamba. Immortals ini aneh. Dan mereka memiliki sihir. Apa yang mereka butuhkan api untuk? Dan mengapa mereka membutuhkan kita menebang pohon untuk mereka? Petik 2. Berbeda dengan remaja lemak cerewet, Meng Hao terlalu lelah untuk berbicara. Keringat mandi off dari dia seperti hujan. Karena kemiskinan di Yunji County, ia tidak bisa makan banyak daging dan seperti tubuhnya lemah. Dia tidak memiliki banyak energi. Setelah ruang waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, ia bersandar pohon, terengah-engah. Dia memandang remaja gemuk, yang, meskipun ia sangat lelah ia gemetar. Ia terus mengutuk pelan dan memotong pohon itu. Dia lebih muda dari Meng Hao, tapi jauh lebih kuat. Meng Hao menggeleng pahit dan terus beristirahat.
Dia mengeluarkan ki kondensasi manual dan diperiksa lagi. Berikut deskripsi dalam manual. Ia berusaha untuk merasakan energi spiritual dari langit dan bumi. Waktu berlalu. Dan segera itu senja. Pada zamannya kerja, Meng Hao berhasil menebang 2 pohon. Remaja lemak berhasil ditebang 8. Dengan menggabungkan mereka bersama-sama, itu sudah cukup untuk salah satu dari mereka untuk makan. Mereka berkonsultasi untuk sedikit. Dan kemudian remaja lemak pergi untuk mendapatkan beberapa makanan yang mereka berdua bersama di kamar mereka. Kemudian mereka jatuh tidur, kelelahan. Akhirnya, mendengkur remaja lemak memenuhi ruangan. Dan Meng Hao berjuang untuk duduk, matanya penuh dengan tekad. Mengabaikan rasa lapar dan kelelahan, ia mengambil ki kondensasi manual dan mulai membaca lagi. Ketika saya digunakan untuk belajar untuk ujian, saya biasanya akan tetap membaca sampai fajar. Aku digunakan untuk menjadi lapar. Adapun kehidupan saya sekarang, mungkin melelahkan, tapi setidaknya aku memiliki tujuan. Saya tidak percaya bahwa itu setelah gagal dalam ujian imperial, saya akan gagal dalam kultivasi. Kegigihan keras kepala bersinar di matanya. Dia menunduk dan mulai belajar. Dia terus sampai larut malam. Sampai akhirnya dia tertidur. Meskipun kapan tepatnya itu, dia tidak tahu. Saat ia tidur, mimpi-mimpinya dipenuhi dengan pikiran merasakan energi spiritual dari langit dan bumi. Lonceng membangunkannya di pagi hari. Dia membuka mata merahnya, menguap, dan bangkit dari tempat tidur. Kemudian, bersama dengan remaja lemak energi, kembali ke memotong kayu. Sehari, 2 hari, 3 hari, waktu terus sampai 2 bulan telah berlalu. Kemampuan kayu tebangan Meng Hao perlahan tumbuh sampai ia bisa menebang 4 pohon dalam sehari. Tapi, sebagian besar waktunya dihabiskan berusaha untuk memahami makna dari energi spiritual. Matanya tumbuh lebih dan lebih merah. Lalu suatu malam sekitar senja, saat ia duduk terengah-engah di mediasi, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia merasakan mati rasa menusuk-nusuk di tubuhnya. Kemudian, tampaknya seolah-olah gumpalan kecil yang tak terlihat ki kental dalam darah dagingnya, kemudian merembes keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia merasa seuntai energi spiritual muncul dalam dirinya, menghilang hampir seketika. Tetapi Meng Hao membuka matanya penuh semangat, kelelahan menghilang, dan mata merahnya tumbuh lebih putih, gemetar tubuhnya. Ia mencengkeram manual ki kondensasi. Dia belum makan atau tidur banyak dalam beberapa bulan terakhir. Selain menebang pohon, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya pada energi spiritual. Dan sekarang, pada akhirnya, ia memiliki beberapa hasil. Dia merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan kekuatan. Waktu berlalu dalam sekejap, 2 bulan. Dan sekarang itu adalah bulan ke-8 tahun ini, musim panas. Panas sekali sinar matahari jatuh dari langit, menyingkat ki ke dalam tubuh, memadukan dan membubarkan itu, membuka pembuluh darah dan saluran ki, beresonansi dengan langit dan bumi. Itu siang di pegunungan yang mendalam dekat Reliance Sek. Meng Hao digunakan satu tangan untuk menyalakan api unggun di depannya, dan yang lainnya untuk menahan manual ki kondensasi, yang ia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia memejamkan mata untuk waktu yang dibutuhkan sebuah dupa untuk membakar, merasakan untai halus ki dalam tubuhnya. Ini adalah ki yang telah muncul 2 bulan yang lalu, dan Meng Hao dianggap sebagai harta. Strain itu jelas jauh lebih tebal sekarang. Menggunakan teknik mnemonik dan sirkulasi dijelaskan dalam manual, ia duduk dalam meditasi, sehingga untai ki untuk bergerak tubuhnya. Setelah waktu yang singkat, Meng Hao membuka matanya dan melihat para remaja lemak mendekati cepat, membawa kapak. Nah, bagaimana? Terengah-engah remaja lemak sambil berlari. Meskipun lemak, tubuhnya kuat. Saya masih belum bisa menyebarkannya ke seluruh tubuh saya, kata Meng Hao sambil tertawa. Tapi aku cukup yakin bahwa itu dalam waktu 1 bulan, saya akan dapat mencapai tahap pertama dari ki kondensasi. Kepercayaan penuh sikapnya. Apa yang saya maksudkan adalah, bagaimana ayam? Dia menjilat bibirnya saat ia menatap api unggun. Oh, cukup banyak dilakukan, kata Meng Hao. Juga menjilati bibirnya dan menarik kembali cabang ia telah menggunakan untuk menyalakan api.
Remaja gemuk menggunakan kapak untuk menggali melalui tanah dan tarik ayam keluar. Itu sepenuhnya dimasak sekarang. Sebuah aroma harum memenuhi udara. Mereka membagi ayam di setengah dan mulai serigala itu turun. Sejak kau bisa mendapatkan beberapa energi spiritual, kata remaja gemuk, bibirnya tertutup dalam lemak. Anda sudah bisa menangkap ayam liar. Dibandingkan dengan sekarang, 2 bulan pertama di sini adalah seperti mimpi buruk. Ini adalah praktek baru. Untuk menyanjung Meng Hao, banyak orang mendapatkan makanan di alam liar. Anda hanya tidak tahu tentang hal itu. Itu saja. Sebagai Meng Hao berbicara, ia menggigit keluar dari kaki ayam, membuat pidatonya sedikit kacau. Jika Anda benar-benar mencapai tingkat pertama Ki kondensasi minggu depan dan menjadi murid Outer Sekte, kata remaja gemuk, wajahnya pahit, maka apa yang akan saya lakukan? Saya tidak mengerti. Salah satu dari mereka menemonik. Dia menatap Meng Hao harap. Lihatlah lemak. Satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan rumah jika Anda menjadi murid Outer Sekte, kata Meng Hao, menjatuhkan kaki ayam dan mencari dia di mata. Remaja lemak duduk diam untuk beberapa saat sebelum memberikan anggukan ditentukan. 6 hari terbang oleh. Itu adalah malam. Remaja gemuk itu sudah tidur. Dan Meng Hao duduk bersila di kamarnya, bermeditasi. Dia berpikir tentang bagaimana selain kayu memotong, ia telah menghabiskan seluruh waktunya 3 bulan terakhir di merasakan energi spiritual. Dia berpikir kembali ke 2 bulan yang lalu, ketika helai ki pertama kali diaduk dalam dirinya. Dia menarik napas dalam, menutup matanya dan menyebabkan untai energi spiritual beredar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, suara keras bergema di kepalanya. Sampai sekarang, ia tidak mampu untuk membubarkan ki sepanjang seluruh tubuhnya. Tapi sekarang, ia telah berhasil menyebarkan ki ke setiap sudut tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya mengambang. Pada saat yang sama di mana Meng Hao mencapai tingkat pertama ki kondensasi, pemuda kuda berwajah duduk di atas batu besar di luar perlahan membuka matanya. Dia melihat ke arah rumah Meng Hao, lalu memejamkan mata lagi. Saat fajar, di bawah mata iri semua orang di kuartal pegawai utara, Meng Hao berjalan keluar dari ruang yang telah rumahnya selama 4 bulan terakhir. Dia berdiri di depan pemuda kuda berwajah. Remaja lemak tidak datang dengan dia. Dia tetap di ambang pintu menonton Meng Hao. Penentuan mengisi matanya. Anda mencapai tingkat pertama ki kondensasi dalam 4 bulan. Anda tidak cukup luar biasa, tapi tidak bodoh. Baik. Pemuda kuda dihadapi menatapnya. Ekspresi wajahnya tidak lagi dingin. Dengan tenang, ia berkata, sekarang Anda akan Outer Sek. Saya harus menjelaskan kepada Anda aturan di sana. Setiap bulan, Spirit Stone dan pil obat akan didistribusikan di sana. Tetapi tidak dilarang untuk mengambil hal-hal dengan paksa dari orang lain, atau untuk mengeroyok. Ada public area. Ada beberapa orang menyebut membunuh zone. Anda akan perlu untuk melihat keluar untuk diri sendiri. Saat ia selesai berbicara, ia mengangkat tangan kanannya, di mana slip giok ditembak dan melayang di depan Meng Hao. Dia meraihnya, mengilhami energi spiritual ke dalam batu giok tergelincir dan itu akan membawa Anda ke Treasure Pavilion di luar sek. Itu adalah di mana Anda akan mendaftarkan promosi Anda. Pemuda kuda berwajah memejamkan mata. Meng Hao mengatakan apa-apa, menggenggam tinjunya memberi hormat. Ia berbalik dan melirik remaja lemak. Mereka saling memandang sejenak. Dan Meng Hao merasa emosi mengalir di dalam hatinya. Dia memilih untuk tidak memikirkan hal itu. Dia mencubit slip jade, yang kemudian mulai menyala dengan lampu hijau, dan secara bertahap melayang ke depan. Meng Hao mengikutinya, perlahan-lahan meninggalkan pegawai negeri, kuarter. Dia menginjak jalan sempit yang menyebabkan jauh dari gerbang utama, berjalan semakin jauh, menuju kaki gunung. Akhirnya ia mencapai daerah yang belum pernah melangkah kaki ke dalam 4 bulan terakhir. The Reliance Sekte terdiri dari 4 gunung utama, dengan timur, barat, utara dan puncak selatan, masing-masing. Mengelilingi mereka yang rantai pegunungan yang luas yang tampaknya tidak pernah berakhir. Di tengah jalan yang mengarah ke atas setiap gunung adalah pegawai negeri, kuarter. Meng Hao telah ditugaskan untuk kuartal utara hamba ini di Gunung Utara. Cara lebih jauh dilindungi oleh mantra defensif.
Di luar mereka hidup para murid batin sek dan tua-tua. Masing-masing 4 gunung seperti ini. Adapun daerah datar di antara mereka semua, itu penuh dengan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dihuni oleh relians sekte Outer Sect. Dalam hal ini, relians sekte sedikit berbeda yang sekte lainnya. Outer Sekte terletak di kaki gunung, sedangkan hamba tinggal setengah jalan. Ini adalah aturan sekte diciptakan untuk alasan yang tidak diketahui oleh Patriark Relians. Dari kejauhan, seluruh daerah tampaknya harus diisi dengan bergolak kabut. Namun, setelah melangkah kaki ke dalam kabut, itu menghilang. Di depannya terbentang adegan langkan ukiran dan langkah-langkah marmer, bangunan tinggi dan jalan beraspal dengan batu hijau. Murid luar sekte bergegas tentang mengenakan jubah hijau. Beberapa dari mereka melihat Meng Hao saat ia berjalan melewati. Beberapa dari mereka menembaknya melirik menghina yang tidak memiliki bahkan sedikit dari niat baik. Dia merasa seolah-olah dia sedang menatap binatang buas, yang menyebabkan dia untuk mengingat apa yang kakak Horse wajah telah dikatakan tentang Outer Sect. Tidak lama setelah itu, ia mencapai sebuah bangunan hitam di bagian selatan Outer Sect. Itu 3 cerita tinggi, dan meskipun hitam, tampaknya telah diukir dari batu giok, dan hampir tampaknya transparan. Sebagai Meng Hao mendekat, pintu utama bangunan dibuka tanpa suara dan keluar berjalan seorang pria keriput, setengah baya. Dia mengenakan jubah panjang hijau tua, dan ekspresi yang cerdas menutupi wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya dalam gerakan meraih, dan giok tergelincir terbang ke tangannya. Dia menatap kemudian mulai berbicara dengan santai. Meng Hao telah dipromosikan keluar sek. Ia akan diberikan dengan rumah, jubah hijau, tablet semangat, dan tas memegang. Semangat tablet dapat digunakan untuk memasukkan treasure pavilion untuk mengambil item sihir. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah tas abu-abu muncul di tangan Meng Hao. Dia memandang tas abu-abu sejenak, kemudian berpikir kembali ke salah satu murid Outer Sekte ia melewati di jalan. Orang itu memiliki tas seperti gantung ini di pinggangnya. Orang cerdik tampak menatap Meng Hao, dan langsung bisa mengatakan bahwa itu dia tidak kenal sama sekali dengan cara Outer Sect. Jika tidak, bagaimana ia bisa menjadi tidak terbiasa dengan tas memegang? Merasa sedikit buruk baginya, ia dengan tenang mengatakan, dengan merendamnya tas dengan energi spiritual, Anda dapat banyak hal ke dalamnya. Setelah mendengar ini, Meng Hao dijiwai tas dengan jumlah yang cukup besar dari energi spiritual. Ini tumbuh kabur, dan kemudian dia menangkap sekilas ruang di dalam sekitar setengah ukuran seseorang. Di sana, ia bisa melihat jubah hijau, slip giok, dan beberapa benda lainnya. Pada titik ini, minatnya cukup terusik. Tas ini memegang harus bernilai setidaknya emas 100. Ini jelas merupakan produk dari tangan immortal. Dia terkonsentrasi, dan batu giok tergelincir tiba-tiba muncul di tangannya. Dia memusatkan perhatiannya lebih dan menemukan bahwa itu di dalam tas itu peta Outer Sekte Quarter. Di sudut terpencil adalah rumahnya. Pergilah melihat nanti, kata pria yang cerdas tampak dingin. Harta pavilion terbuka dan Anda belum memasukkan itu belum. Meng Hao mengangkat kepalanya dan boneka kantong memegang ke jubahnya. Melihat pintu dibuka dari treasure pavilion, ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah, penuh dengan antisipasi. Begitu dia masuk, ekspresinya berubah, dan dia menarik napas. Bab 4. A Copper Cermin. The Treasure Pavilion memang penuh dengan harta karun. Setelah memasuki itu, mata seseorang akan terpesona dengan lampu brilian. Rak giok tersusun rapi dipenuhi dengan tampilan yang mempesona dari botol, pedang, ornamen dan perhiasan. Meng Hao mulai terengah-engah, dan hatinya mulai memompa. Rasanya seolah-olah semua darah dalam tubuhnya telah bergegas ke otaknya. Dia berdiri di sana, tercengang. Dalam kehidupan singkat Meng Hao, ia belum pernah melihat begitu banyak kekayaan. Dia merasa seolah-olah itu terendam dia, otaknya berputar, dan ia secara tidak sengaja berpikir tentang meraih semua itu dan melarikan diri. Nilai harta ini, gumam Meng Hao, mereka yang tak ternilai harganya. Kompensasi untuk bekerja untuk Immortals, itu luar biasa. Dia berjalan melewati salah satu rak giok, ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Tanpa sadar peregangan kepalanya ke depan.
Dia bertanya-tanya apakah lantai 3 Treasure Pavilion adalah sama seperti yang pertama, atau jika mungkin memiliki bahkan harta lebih berharga. Immortals, mereka begitu kaya. Meng Hao menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba, matanya jatuh pada sesuatu yang aneh. Pada salah satu rak giok ia melihat cermin tembaga. Ada jejak korosi pada itu. Sepertinya tidak sangat istimewa. Juga tidak glitter. Ini tidak tampak seperti itu bisa dibandingkan dengan cara apapun untuk harta sekitarnya. Terkejut, Meng Hao mengambilnya dan melihat dari dekat. Tampaknya cukup biasa. Seperti sesuatu dari dunia fana. Apa tentang hal itu tampak sedikit unik. Namun, di sini itu di Treasure Pavilion. Sehingga ia menganggap itu harus memiliki beberapa nilai. Junior saudara benar-benar memiliki wawasan, kata sebuah suara dari belakangnya. Dia tidak tahu kapan orang cerdas tampak telah masuk. Tapi ia berdiri di sana melihat cermin tembaga. Suaranya penuh dengan pujian. Ia melanjutkan. Kenyataan bahwa itu Anda mengambil bahwa itu cermin tembaga menunjukkan bahwa itu Anda ditakdirkan untuk melakukannya. Ada banyak legenda mengenai hal itu. Hal yang paling aneh adalah, hanya mereka dengan keberuntungan dan akumulasi perbuatan baik dalam kehidupan masa lalu bisa memperolehnya. Tampaknya Junior Brother hanya orang seperti itu. Dengan cermin ini, Anda bisa tuan atas langit dan bumi. Anda pasti memiliki kesempatan. Sebagai orang itu berbicara, ia menghela napas berulang. Suaranya tampaknya mengandung beberapa kekuatan aneh yang memaksa Meng Hao untuk mendengarkan dia. Cermin ini, Meng Hao menatap lagi. Ekspresi aneh di wajahnya. Itu tidak ditutupi dengan ukiran yang rumit. Tetapi sebaliknya, korosi, sehingga sangat jelas. Junior saudara, tidak melihat kabur cermin. Anda harus tahu bahwa itu harta sejati yang bersifat spiritual sering menyembunyikan diri dalam hal-hal yang biasa. Semakin rendah hati mereka muncul, yang lebih berharga mereka. Meng Hao hendak meletakkan cermin tembaga kembali ke rak ketika orang cerdik tampak mengambil beberapa langkah tergesa-gesa ke depan untuk mencegah dia. Dia tampak serius di Meng Hao. Junior saudara, kenyataan bahwa itu Anda mengambil objek ini menunjukkan bahwa itu Anda ditakdirkan untuk melakukannya. Apakah Anda benar-benar menempatkan kembali hanya karena terlihat biasa? Saya telah bertanggung jawab untuk Treasure Pavilion selama bertahun-tahun. Dan saya tahu asal dari semua item di sini. Beberapa tahun yang lalu, cermin tembaga ini menyebabkan keributan besar di negara bagian Zhao. Itu diciptakan dari sinar cahaya yang jatuh dari langit. Setelah memperolehnya, Patriark Reliance mempelajarinya secara rahasia. Percaya itu menjadi harta dari surga. Pada akhirnya, ia tidak bisa membuka misteri, dan sampai pada kesimpulan bahwa itu ditakdirkan untuk jatuh ke tangan seseorang yang akan menggunakannya untuk menginjak-injak langit dan bumi. Petik 2. Ini mengejutkan Meng Hao mendengar nama Patriark Reliance. Dia baru saja memasuki Outer Sekte, dan ada banyak hal yang ia tidak kenal. Dia mulai ragu. Patriark Reliance mempelajarinya, tapi tidak bisa memahaminya. Petik 2. Kata Anda salah. Junior Brother. Memungkinkan Saudara Elder menjelaskan. Kurangnya Patriark Reliance untuk sukses dalam studinya membuktikan bahwa itu ada sesuatu yang unik dan tidak biasa tentang harta ini. Sebelum Anda, 10 orang atau lebih membawanya untuk mempelajarinya. Dan meskipun tidak satu pun dari mereka berhasil dalam memahami itu, tidak satu pun dari mereka menyesali keputusan mereka. Bagaimana jika Anda adalah orang yang ditakdirkan untuk memiliki cermin? Dalam hal apapun, jika Anda menerimanya, Anda dapat beristirahat tenang. Sesama murid yang mengambil cermin di masa lalu, yang paling kembali dalam waktu 3 bulan, dan saya membiarkan mereka menukarkannya dengan sesuatu yang lain. Setelah berurusan dengan saya untuk beberapa waktu, Anda akan menemukan bahwa itu saya sangat santai. Saya tidak ingin memberikan sesama murid waktu yang sulit. Jika Anda mengambil itu, tetapi tidak dapat membuka misteri, maka Anda dapat kembali setiap saat dan menukarkannya dengan sesuatu yang lain. Tapi jika Anda meninggalkannya, dan ternyata Anda ditakdirkan untuk mengambil, maka Anda akan menyesal sepanjang hidup Anda. Orang cerdik tampak menatap tajam pada Meng Hao. Ketika ia melihat Meng Hao ragu, dia tertawa sendiri. Para murid baru selalu yang paling mudah untuk mainan dengan.
Semua harus ia lakukan adalah memberitahu mereka kisah legenda cermin. Dan kata-kata besar akan merayu mereka. Hati mereka akan mulai mendidih. Tapi, Meng telah mempelajari dan membaca sejak kecil. Jadi dia cukup cerdas. Dari ekspresi yang tampaknya sungguh-sungguh orang cerdik cari, ia bisa menduga bahwa itu cermin itu tidak persis seperti yang telah dijelaskan. Tapi, pria itu berdiri di sana di depannya. Jelas bertekad untuk mencegah dia meletakkan kembali cermin. Bahkan menjatuhkannya ke tanah akan digunakan sedikit. Dia mulai menyesal mengambilnya di tempat pertama. Junior saudara, katanya. Wajahnya tegas. Suaranya rendah. Tidak melanggar aturan pada hari pertama Anda. Ketika Anda mengambil sesuatu di Treasure Pavilion, Anda tidak diizinkan untuk meletakkannya. Orang cerdik tampak merasa bahwa itu cukup adalah cukup. Ini adalah metode yang biasa untuk membuat orang untuk mengambil cermin. Dia melambaikan lengan lebar, dan angin bersiul dijemput Meng Hao. Terbang keluar dari Treasure Pavilion, dan disimpan di luar. Ada suara menerjang sebagai pintu utama Treasure Pavilion terbanting menutup. Suara pria tikus kesturi tampak bergema dari dalam. Saya berhati lembut ketika datang ke sesama murid. Jika Anda benar-benar tidak ditakdirkan untuk memiliki cermin, maka Anda dapat mengembalikannya dalam beberapa hari. Petik 2. Sambil mengerutkan kening marah, Meng Hao menatap pintu yang tertutup. Lalu ia menghela napas dan kembali menatap cermin tembaga di tangannya. Dia berpikir kembali ke kata-kata dalam bab pertama dari Ki kondensasi manual dan ragu-ragu. Jika ini benar-benar adalah sesuatu yang Patriark Reliance telah dipelajari, maka harus memiliki beberapa nilai. Menggelengkan kepalanya, ia menempatkan cermin ke dalam jubahnya. Kemudian, dengan silau kebencian final di Treasure Pavilion, ia berbalik dan kiri. Dia berjalan di sepanjang jalur hijau dari Outer Sekte, menggunakan informasi dari slip jade sebagai panduan. Sekitar tengah hari, ia menemukan rumahnya. Itu di sepanjang perbatasan utara, di bagian yang sangat terpencil di Outer Sek. Beberapa rumah lainnya berkerumun di sekitar itu. Dia mendorong pintu terbuka, dan membanting ke dinding. Di dalamnya ada tempat tidur dan meja. Meng Hao berdiri di sana, merasa cukup puas. Tempat ini jauh lebih baik daripada kamarnya di Pegawai Negeri Quarter. Dia duduk bersila di atas tempat tidur, mengambil napas dalam-dalam dan menarik cermin tembaga dari jubahnya. Ia belajar dengan hati-hati, sampai matahari mulai terbenam di pegunungan barat. Dia menyalakan lampu minyak dan terus mempelajarinya. Semua sia-sia. Dia tidak tahu apa tujuan dari cermin bisa. Tidak peduli bagaimana dia memandang itu. Cermin tembaga tampak benar-benar biasa di alam. Ketika malam semakin dalam, Meng Hao menempatkan cermin ke samping dan melihat keluar jendela di bulan. Dia berpikir tentang remaja lemak dan dengkurannya. Dia rindu itu sedikit. Bulan terang bersinar di luar. Sinarnya menyentuh atap jendela. Semuanya diam, kecuali suara angin di antara dedaunan dari pohon-pohon. Meng Hao mengambil napas dalam-dalam, berpikir tentang bulan. Dia merasa emosional, seolah-olah ia telah memasuki era baru. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak akan pernah lagi menjadi seorang sarjana di Yunji County. Saya sudah menjadi murid Reliance Outer Sekte. Petik 2. Meng Hao mengumpulkan pikirannya, memejamkan mata, dan duduk bermeditasi. Beredar benang energi spiritual dalam tubuhnya. Dia telah tinggal di mode ini untuk bulan sekarang, dan digunakan untuk itu. Salah satu perbedaan antara Outer Sekte dan Pegawai Negeri Quarter adalah bahwa itu di sini. Tidak ada yang menyiapkan makanan untuk Anda. Anda harus mengurus kebutuhan makanan Anda sendiri. Jika Anda tidak, Anda akan mati kelaparan dan tidak ada yang akan peduli sedikit pun. Meskipun, dalam semua tahun, tak seorang pun di Reliance Outer Sekte pernah mati kelaparan. Setelah mencapai tahap pertama dari Ki kondensasi, orang bisa menyerap dan memancarkan energi spiritual langit dan bumi. Meskipun itu tidak bisa mengurangi kelaparan, bisa mempertahankan hidup Anda. Beberapa hari berlalu, suatu sore, Meng Hao duduk bersila dalam meditasi. Ketika ia tiba-tiba mendengar jeritan sengsara dari luar, dia segera membuka matanya, pindah ke jendela dan melihat keluar. Dia melihat seorang siswa Outer Sekte di tanah,
yang dicap pada lagi dan lagi oleh orang lain. Darah mengalir dari luka di dadanya. Tapi dia tidak mati, hanya terluka. Orang yang telah menendang dia menyambar tasnya dari holding, kemudian berjalan pergi dengan harum dingin. Murid menginjak-injak berusaha berdiri. Matanya penuh dengan kekejaman kekerasan. Dia terhuyung pergi. Sekitarnya penonton menatapnya dengan dingin. Wajah mereka penuh dengan ejekan. Meng Hao diamati diam-diam. Dia telah menyaksikan adegan serupa dimainkan berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Dan dengan demikian memiliki pemahaman yang lebih dalam cara-cara yang luar sek. Waktu kabur 7 hari berlalu. Selama waktu itu, Meng Hao melihat lebih contoh murid dirampok. Pertempuran dan perampasan yang terjadi antara murid Outer Sekte disebabkan Meng Hao tumbuh lebih dan lebih pendiam. Terutama mengganggu adalah ketika ia melihat seorang murid dari tingkat kedua atau ketiga dari Ki Kondensasi dibunuh oleh yang lain di public area. Hal ini menyebabkan Meng Hao untuk berhati-hati dan berhati-hati ketika ia pergi keluar. Untungnya, basis kultivasinya rendah, dan ia tidak memiliki sesuatu yang berharga, sehingga orang lain sebagian besar mengabaikannya. Sebenarnya, Meng Hao telah mencapai terhenti di kultivasinya. Tingkat kedua dari Ki Kondensasi berbeda daripada yang pertama. Dia masih membutuhkan energi spiritual. Tetapi menurut manual Ki Kondensasi, tubuh fananya sudah mulai berubah. Dengan demikian, mencapai tingkat kedua dari Ki Kondensasi akan membutuhkan lebih banyak kali jumlah energi spiritual dari tingkat pertama melakukan. Demikian pula, Meng Hao sekarang mengerti apa bakat terpendam itu. Kemampuan tubuh untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi hanya itu. Laten bakat. Semakin laten bakat seseorang memiliki, semakin banyak energi yang mereka bisa menyerap. Satu talenta kurang laten memiliki, kurang energi mereka bisa menyerap. Untuk seseorang dengan bakat laten yang cukup besar, semakin banyak waktu yang mereka habiskan semakin energi spiritual mereka bisa menyerap. Menurut perhitungannya, untuk mencapai tingkat kedua dari Ki Kondensasi mungkin akan mengambil setidaknya 1 atau 2 tahun. Jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat ketiga akan banyak kali dari itu. Tentu saja, jika ia memperoleh beberapa pil obat atau roh seton, ia bisa menggunakannya untuk memperkuat energi spiritual. Maka, ia bisa mengurangi waktu itu. Itulah mengapa begitu banyak perampokan mengerikan terjadi di Outer Sekte. Setiap bulan, pil akan terbuka didistribusikan. The kuat menjadi lebih kuat, yang lemah menjadi lebih lemah, kata Meng Hao tenang. Ini adalah bagaimana Reliance Sekte calon pengantin pria murid untuk Inner Bug. Satu pagi, ketika langit baru saja mulai tumbuh redup dengan cahaya, Meng Hao duduk bermeditasi seperti biasa. Dia tidak memiliki sumber daya khusus, kecuali tekadnya. Oleh karena itu, ia tidak menyerah pada meditasi setiap malam dan latihan pernapasan. Lonceng bergema di seluruh sekte, dan Meng Hao perlahan membuka matanya. Lonceng ini, mata Meng Hao terfokus, seolah-olah dia telah datang ke realisasi. Ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia berlari keluar dari ruang untuk melihat sesama murid di mana-mana, bergegas ke kejauhan. Ketika lonceng ini terdengar, waktu telah datang untuk distribusi spirit seton dan pil obat. Itu harus hari ini. Semakin banyak orang mulai berjalan ke arah lonceng. Tampaknya semua orang dalam Outer Sek ada di sana. Hari pil distribusi, kata Meng Hao, terengah-engah. Dia berlari bersama dengan orang banyak sampai ia mencapai alun-alun di pusat Outer Sek. Alun-alun ini monumental dalam ukuran. Dan di sepanjang perbatasannya 9 pilar batu ditutupi ukiran naga. Ditempatkan pada pilar terpenting adalah platform lebih dari 90 meter dengan diameter, di mana berputar awan berwarna-warni. Dalam awan dapat dilihat bentuk tak berbentuk. Lebih dari 100 murid Outer Sekte berdiri di jubah hijau mereka, bergumam di antara mereka sendiri dan melirik sering di awan berwarna-warni. Kemudian, awan perlahan hilang, mengungkapkan bintik dihadapi orang tua mengenakan jubah emas. Wajahnya tenang dan dipancarkan tenang. Kekuatan alam dan martabat. Matanya bersinar seperti kilat. 2 orang berdiri di sampingnya. Seorang pria dan seorang wanita. Keduanya memakai jubah perak. Pria itu sangat tampan, dengan penampilan tegak, meskipun ketidakpedulian menutupi wajahnya. Adapun wanita,
Sesegera Meng Hao meletakkan mata pada dirinya. Murid-muridnya mengerut. Wanita ini adalah wanita yang telah mengambil dia dari daging gunung 3 bulan yang lalu. Bab 5. Kit ini bukan bed. Ternyata guru paman Sangguan mendistribusikan pil dirinya. Bersama dengan batin sekte murid Elder Suster Su dan Kakak Chen. Mereka semua datang. Anda tidak melihat ini sangat sering. Jangan bilang ada sebuah pil distribusi individu saat ini. Petik 2. Ini harus. Lihatlah. Kakak Han Zong 1 di sini. Dia murid kedua peringkat di luar sek. Dasar kultivasinya telah mencapai tingkat kelima Qi kondensasi. Jika ia dapat mencapai tingkat ketujuh, maka secara otomatis dia akan menjadi murid batin sek. Terlalu buruk kakak Wang Tengfei 2 tidak ada di sini. Petik 2. Mengingat kemampuan kakak Wang Tengfei, ia akan tidak peduli sedikit pun tentang pil obat. Tahun ia bergabung dengan sekte. Ia menimbulkan sensasi besar di antara sekte sesepuh. Dia mungkin tidak ingin melanggar etiket sek, jadi dia akan mengandalkan hanya pada dirinya untuk memasuki batin sek. Kemudian ada akhirnya akan ketiga murid batin sek. Petik 2. Hehe. Ini akan menjadi menyenangkan. Dengan pil distribusi individu, ada periode 24 jam penyegelan di mana pil tidak dapat digunakan. Setiap 2 jam, pil bersinar cerah. Siapapun yang ingin berjuang untuk itu akan dapat menentukan lokasinya. Bahkan jika Anda mengambil pil dan menjalankan lari, Anda tidak akan dapat tetap tersembunyi selama 24 jam. Petik 2. Meng Hao mendengarkan diskusi di sekelilingnya. Meskipun itu pertama kalinya mengambil bagian dalam hal semacam ini, dia tahu kapan pil dibagikan. Ada banyak pertempuran. Dalam setengahnya 1 bulan di sini, ia melihat banyak perkelahian dan bahkan beberapa kematian. Jika hari ini benar-benar hari yang pil distribusi individu, maka pertempuran akan lebih intens. Meng Hao tetap diam, mengingat ia berada di tingkat pertama Qi kondensasi. Tidak ada cara dia akan berakhir dengan pil. Hanya melihat wajah-wajah serakah sekelilingnya memberinya pemahaman yang lebih dalam ungkapan, hukum rimba. Tenang, kata orang tua dalam jubah emas. Suaranya dingin saat dia berdiri di peron. Dan meskipun ia tidak berbicara keras, suaranya bergema seperti petir menggelegar. De penggarap berdiri di bawahnya terkejut inti. Telinga mereka bersenandung. Meng Hao adalah yang paling terkejut semua. Dan itu membawanya beberapa waktu untuk pulih. Saya Sangguan Siu 3. Hari ini, semua orang yang hadir akan menerima 1 roh pil kondensasi. Dan setengah roh stone. Sangguan Siu menjentikkan lengan kanannya. Dan segera, ratusan pil obat dan roh seton terbang tentang segala arah. Mereka mendarat sempurna di depan semua orang yang hadir. Meng Hao menatap pil obat dan roh batu mengambang di depannya. Sebuah harum. Aroma memabukkan membasuhnya. Ini adalah pertama kalinya pernah melihat pil obat atau roh batu. The Spirit Stone tentang ukuran kukunya. Berkilau dan hampir tembus. Hanya melihat hal itu bisa membingungkan orang. Jantungnya mulai berdetak cepat. Kedua item harus bernilai ribuan keping emas. Tanpa ragu-ragu, Meng Hao mengulurkan tangan dan meraih pil. Ia akan pop itu ke dalam mulutnya dan menelannya ke bawah ketika ia melihat bahwa itu tidak ada orang di sekitarnya melakukan hal seperti itu. Hatinya mencelos. Dia menatap pil di tangannya dan melihat bahwa itu memiliki cahaya samar untuk itu. Dan disegel dengan tanda aneh. Sebagai Meng Hao menatap pil di tangannya, suara Sangguan Siu sekali lagi terdengar dari platform. Ada juga roh pil kering. Sebuah pil obat berwarna ungu bisa dilihat di tangannya kurang dari pel lebih besar dari. Begitu muncul, aroma yang indah penuh seluruh persegi. Bahkan hanya bernapas itu, Meng Hao merasa seolah-olah energi spiritual telah meningkat sedikit. Ini jelas ada pil biasa. Itu, pil kering roh. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi siapapun di bawah tingkat kelima dari Qi kondensasi. Ada tidak dapat banyak dalam sekte. Namun, ada itu. Petik 2. Ketika pil yang didistribusikan, pertempuran di sini di outer sekte akan sengit. Siapa yang tahu berapa banyak orang akan mati? Orang-orang berdengung karena mereka menatap pil bersinar dipegang oleh Sangguan Siu. Wajah mereka penuh dengan keserakahan dan keinginan. Hal ini terutama berlaku dari murid-murid yang berada di ambang menerobos ke tingkat yang baru kultivasi. Mereka cukup terengah-engah. Awalnya,
Roh pil kering tidak untuk didistribusikan hari ini. Namun, saya mendengar ada seorang murid dipromosikan keluar sekte bulan ini, yang membuat saya sangat bahagia. Jika kita bisa melakukan ini setiap bulan, maka kemuliaan brilian terletak hanya sekitar sudut untuk Reliance Sect. Saya memberikan pil ini pada orang tersebut sebagai dorongan. Sang Guan Xiu tersenyum, dan mata berkilauannya menyapu kerumunan jatuh pada Meng Hao. Jantung Meng Hao mulai berlomba. Paruh pertama pidato singkat telah membuatnya merasa tenang. Tapi ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tangan kanan Sang Guan Xiu menjentikkan, dan pil ungu muncul dalam depannya. Sebelum ia bahkan bisa membuat upaya untuk menolak, pil diturunkan ke dalam tangannya. Pada saat itu, pintu masuk Meng Hao ke dalam Reliance Sekte bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Mata seluruh orang terfokus pada dirinya. Keserakahan dan kekejaman diisi ekspresi mereka, seolah-olah mereka merencanakan untuk merobek cabiknya hidup. Bahkan pria dan wanita berdiri di samping Sang Guan Xiu menatap. Wanita itu memiliki ekspresi kaget di wajahnya, yang dengan cepat ia menutupi dengan ekspresi dingin. Haha, sehingga tingkat pertama Ki kondensasi murid menerima pil. Akan ada banyak pertempuran kali ini. Orang ini akan menjadi musuh publik nomor 1. Petik 2. Dia selesai. Terakhir kali ada hari pil individu. Orang yang menerima pil itu di tingkat kedua Ki kondensasi. Dia ragu-ragu untuk sesaat terlalu lama, sehingga kakak Zhao Wugang 4 menyeretnya dalam kemarahan ke area publik dan terpotong kepalanya. Petik 2. Suara diskusi menggema di alun-alun. Dan banyak murid dari tingkat Ki kondensasi kedua atau ketiga, meskipun tahu bahaya, tumbuh serakah. Karena dasar kultivasi dari orang yang menerima pil begitu lemah, mereka merasa seolah-olah mereka memenuhi syarat untuk merebut itu. Meng Hao pecah keringat dingin. Ia ingin membuang pil pergi, tapi ia menemukan bahwa itu benar-benar menempel di tangannya, sehingga mustahil untuk menyingkirkan. Di sekelilingnya, mata tamak menatapnya mengancam, dan tiba-tiba, seolah-olah ia bisa merasakan bayang-bayang kematian tergantung di atasnya. Beberapa orang mulai perlahan berjalan ke arahnya. Ekspresi membunuh mengisi wajah mereka. Junior saudara, kenapa tidak Anda melemparkan bahwa itu pil dengan saya? Jika Anda tidak, saya akan memberikan Anda meronta-ronta. Petik 2. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, tahun depan hari ini akan menjadi hari peringatan kematian Anda. Murmur mengecam dia seperti angin dingin dari segala arah. Pada saat itu, dua orang tua duduk bersila di salah satu puncak gunung di dekatnya, tersenyum saat mereka mendiskusikan adegan berlangsung di luar Sect Square. Guru Sangguan benar-benar tidak memperhatikan hal-hal untuk memberikan pil obat untuk anjing seperti itu yang baru saja memasuki sekte. Dia selesai. Tampaknya kami Reliance Sekte akan singkat murid lain. Petik 2. Pertempuran kali ini tidak akan menarik sama sekali. Aku yakin bahwa itu segera setelah kabut membatasi menghilang dari alun-alun. Anak anjing akan melemparkan pil. Petik 2. Begitu orang tua kedua selesai berbicara, 9 warna-warni patung naga ukiran sekitar alun-alun mulai memudar dalam warna. Dari tampilan itu, setelah waktu sekitar 10 napas, mereka akan benar-benar tidak berwarna. Pada saat itu, kabut membatasi juga akan hilang. Jantung Meng Hao mulai berdebar. Dia tidak perlu siapapun untuk menjelaskan kepadanya apa yang akan terjadi ketika pilar bersinar menjadi gelap, alun-alun akan menjadi adegan kegilaan. Bahkan jika ia melemparkan pil pergi, bahwa itu dalam dan dari dirinya sendiri akan membuat beberapa orang marah padanya. Bagaimana mungkin ini diberikan kepada saya? Kata Meng Hao. Berkeringat, pikirannya mulai berputar. Jika ia tidak menyingkirkan pil, ia akan mati. Jika ia membuangnya, dia akan menjadi sasaran kebencian. Mencoba untuk memanfaatkan semua pengetahuan yang telah diperoleh dalam 3 tahun belajar, ia melihat memudar cahaya warna-warni, dan kemudian di Sang Guan Xiu, yang berdiri di tengah-tengah kabut berwarna-warni pada platform, bersiap-siap meninggalkan. Pada saat kritis ini, Meng Hao tiba-tiba flash inspirasi. Dia maju selangkah dan berseru. Murid memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mampu datang ke Reliance Sekte dan mengalami keajaiban hidup di tengah-tengah dewa telah struk indah keberuntungan.
Murid sangat ingin untuk menawarkan berkat satu orang yang membuat ini mungkin. Murid telah menunggu siang dan malam untuk kesempatan lain untuk meletakkan mata pada dirinya, untuk menawarkan berkat orang. Hari ini, saya akhirnya memiliki kesempatan itu. Dia berbicara lebih cepat dan lebih cepat. Dan ketika dia melakukannya, Sang Guan Xiu menatap Sok, tidak lagi membuat cutinya. Orang itu adalah Elder Suster Su. Elder Suster Su, Junior Brother sangat menghargai apa yang Anda lakukan, dan benar-benar tidak mampu membayar Anda kembali. Saya ingin menawarkan pil ini untuk Anda sebagai ukuran terima kasih kepada Anda untuk memberi saya kesempatan untuk hidup. Meng Hao mengangkat tangan kanannya, meningkatkan pil obat tinggi-tinggi. Sang Guan Xiu ternganga. Jelas tidak pernah membayangkan bahwa itu Meng Hao akan mengatakan hal seperti itu. Sebuah ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia perlahan-lahan tersenyum. Berdiri di sampingnya jubah peraknya, Su juga menatap Sok. Meskipun dia masih dingin dan terpisah, ada sesuatu yang berbeda tentang ekspresinya sekarang. Dasar kultivasinya adalah tingkat ke-7 Qi kondensasi. Dengan demikian kering roh pils tidak akan banyak membantu dirinya. Namun, roh pils kering masih relatif jarang dan tidak mudah untuk memperoleh. Bahkan untuk dirinya, anggota dari Inner Bug. Jika dia mengambil pil ini dan menyatu bersama-sama dengan beberapa pil lainnya, dia bisa membuat pil baru senilai 5 pil normal. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi berdebar-debar dengan keinginan. Pada saat ini, bahkan pria jubah perak dengan ekspresi dingin menatap Meng Hao. Semua orang tenang. Para kultivator yang telah maju di Meng Hao tiba-tiba berhenti di jejak mereka. Ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka menatapnya dengan kebingungan. Setelah diam singkat, ada keributan tiba-tiba. Anda dapat melakukan ini untuk memberikan pil obat di depan semua orang-orang ini. Kemurid batin sek yang berani memperjuangkan pil sekarang. Yang akan pada dasarnya akan memilih bertengkar dengan Inner Bug. Petik 2. Apa metode sederhana? Kenapa saya tidak pernah berpikir tentang itu? Sialan. Sialan. Petik 2. Panik itu. Aku tidak percaya aku tidak berpikir untuk melakukan ini satu kali. Aku terluka begitu parah saya terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Petik 2. Orang-orang menatap Meng Hao tampaknya semua memiliki perasaan yang berbeda tentang masalah ini. Sulit untuk mengatakan apa yang telah terjadi berabad-abad lalu. Tetapi untuk penggarap di sini, mereka belum pernah melihat orang kesepakatan dengan pil obat dalam mode ini. Sampai sekarang, Meng Hao telah tanpa batas terkesan kekenangan semua orang. Sampai sekarang, pilar naga ukiran benar-benar berwarna. Pil masih awam di telapak terentang Meng Hao. Namun tidak ada yang pindah ke mengambilnya. Ini benar-benar sesuatu yang langka untuk melihat di Reliance Sect. Mes. Ekspresi Su sudah kembali normal. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya berkelebat ke bawah. Dan pil obat terbang dari tangan Meng Hao ke dalam miliknya. Melihat pil diambil, Meng Hao diam-diam menghela nafas. Namun, ia tahu bahwa itu dalam keadaan saat ini. Itu hanya bisa membawanya bencana. Di sekelilingnya, orang lain menghela nafas, merasa marah pada Meng Hao. Tapi, begitu mereka memikirkan Elder Suster Su, kemarahan seperti hilang. Mes, Su ragu-ragu sejenak, mengingat statusnya sebagai murid batin sek. Itu akan menjadi sedikit tidak tepat untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga dari murid Outer Sect dan tidak menawarkan imbalan apapun. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, tahun lalu, ketika saya masih anggota dari Outer Sekte, seorang immortal gua dianugerahkan kepada saya. Aku akan meminjamkan kepada Anda untuk tinggal di. Dia merogoh tasnya memegang dan mengeluarkan slip giok putih. Dia melemparkannya ke arah Meng Hao dan ia meraihnya dari udara. Elder Suster Su Immortal Gua, orang ini benar-benar beruntung. Mereka mengatakan ada banyak energi spiritual di sana. Lebih dari tempat lain di sek. Petik 2. Elder Suster Su mengatakan dia akan meminjamkan. Tapi dia jelas hanya memberikan kepadanya. Dia hanya menggunakan kata meminjamkan sehingga setiap orang tidak akan berpikir terlalu banyak. Anak ini benar-benar melakukan hal yang benar dalam memberikannya pil. Petik 2. Sialan. Aku berharap aku telah memikirkan kembali ini kemudian. Saat itu,
Kembali di atas puncak gunung luar outer sekte adalah dua orang tua abu-abu berjubah yang telah bertaruh pada proses. Tinggi dan besar. Mata mereka berkilauan terang dengan pujian. Mereka tertawa terbahak-bahak. Anak ini cukup menarik. Dia baru saja memasuki sekte. Tapi sudah tahu bahwa itu ia harus menemukan seseorang untuk mengandalkan. Jangan bilang dia memiliki naluri bawaan. Sangat baik. Indah. Dia memahami makna sebenarnya dari Reliance Sect. Anak ini tidak buruk. Dia benar-benar tidak buruk. Petik 2.